Lagi pagi ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sebutkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 ya. Siap semua? Kita mau ucapkan dulu ya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 2, 3, 1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri. Angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara buka Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-21. Ya, saudara, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Saya kasih judul, sudah sesuaikah hidupku? Ya. Saudara, kita akan dengar pembacaan firman Tuhan Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, saudara, kita sudah belajar beberapa bulan ya, bulan kedua, bulan pertama kita memiliki kewajiban. Dan saudara, kewajiban hidup kita di dunia ini ya, saudara pasti sudah melakukannya. Ya, saudara yang bekerja itu adalah kewajiban saudara, baik sebagai pegawai negeri, bekerja sendiri ya, ataupun ikut orang, itu adalah kewajiban. Kemudian saudara yang ibu rumah tangga juga sudah melakukan kewajiban. Kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dilakukan ya, untuk mengurus makanan atau memberi makan kepada anak-anak, suami ya, seorang suami juga sudah melakukan kewajibannya ya, sampai kita saudara melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, kalau kewajiban di dunia ini kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, anak yang sekolah pun harus sekolah. Kalau tidak mau sekolah berhenti sekolah, ngabisin duit ya. Kemudian saudara, kalau kita sudah lakukan kewajiban kita di dunia ini, ya, yang jadi pertanyaan, sudahkah saudara melakukan kewajiban saudara di hidup rohani saudara? Nah, saya ingin kita dengar dulu pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Iya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah saudara, tadi saya sudah katakan kewajiban hidup kita di dunia sudah kita lakukan. Ya, bahkan ada saudara yang melakukan kewajiban hidup saudara di dunia ini begitu kecanduan dengan pekerjaan. Ya, sampai-sampai rasanya tidak ada waktu buat yang lain. Nah saudara, sekarang jadi pertanyaan dari Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Kita sudah melakukan kewajiban kita di dunia, baik enggak salah. Ya. Lalu kita melakukan kewajiban kita di dunia ini dari firman Tuhan dikatakan itu hanya untuk makanan
bagi tubuh jasmani kita yang bisa binasa. Lalu di dalam ayat 27 Tuhan Yesus berkata, kamu harus melakukan kewajibanmu mencari makanan untuk hidup kekalmu. Saudara, dan apa hidup kekal itu dan pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan? Maka Tuhan Yesus menjawab, kamu harus percaya kepadaku yang sudah ditentukan oleh Bapa, yang bisa memberikan hidup kekal di dalam sorga. Saudara, jadi kewajiban rohani kita yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, harus percaya kepada Tuhan Yesus ini bukan sesuatu hal yang gampang, ya. Bukan sesuatu hal yang rasa-rasanya ya cuma percaya aja kok, apa susahnya. Saudara, kita harus tahu, kita sudah belajar bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu, sekali lagi kita ulang-ulang ini supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan cuma saudara pergi ke gereja. Bukan cuma kita melayani seperti pelayan musik, pujian, guru sekolah minggu, semua termasuk saya pendeta. Bukan kita cuma masih berdoa kepada Tuhan Yesus. Bukan kita hanya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya saudara, enggak seperti itu arti percaya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, arti percaya yang dimaksud oleh firman Tuhan yaitu kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, itu loh arti percaya, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya, saudara, makanya saudara, kita begitu kecanduan dengan pekerjaan dunia yang kita lakukan untuk kepentingan tubuh jasmani kita, tapi kita tidak kecanduan untuk mencari Tuhan. Ini jadi masalah buat kita. Ya, saudara, bekerja dengan rajin tidak masalah. Tapi saudara, ketika kita ya tidak memiliki kerinduan untuk hidup kekal di sorga, itu masalah buat saudara dan juga buat saya. Ya, saudara, kita tidak bisa cuma bingung dengan pekerjaan yang ada di dunia. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah katakan, kamu harus bekerja untuk makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Saudara, jadi percaya itu kepada Tuhan Yesus harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, buktinya saudara, kalau saya tanya kepada saudara, saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Jawab, sudah percaya? Sudah lakukan kehendak Tuhan Yesus? Belum. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Kemudian Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia harus hidup seperti aku hidup. Kita belum kan? Berarti saudara dan saya belum percaya. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita harus hidup seperti dia hidup. Nah, saudara, ya, kita lihat dulu arti sesuai ini. Ya, nanti saya akan ajak saudara lihat lebih jauh. Ya, sesuai itu berarti pas, berarti cocok. Ya, arti dari sesuai, pas, cocok. Nanti kita akan belajar ya. Kemudian selaras. Kemudian sama. Saudara boleh catat dulu. Nanti kita kembali lagi, ya. Kemudian yang satunya baik sekali. Sudah ya? Nah, saya kembali lagi ke belakang. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan kita tidak pusing dengan keadaan hidup kita masuk ke kekekalan. Ya, saudara, makanya saudara, banyak kita yang tidak siap hidup. Bukan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia saudara semua termasuk saya hidup. Tapi siapkah saudara dan saya hidup di sorga? Hidup di kekekalan. Ini loh, ini jadi masalah buat kita.
Jadi persoalan buat kita, seringkali kita tidak pernah memikirkan hidup kekal di sorga. Iya apa ya? Halo, jujur, iya apa ya? Iya. Buktinya apa? Saudara, buktinya kita tidak berpikir bahwa kita bisa dipanggil Tuhan setiap saat. Kita bisa mati setiap saat. Ya, saudara, kalau kita lihat yang terjadi seminggu ke belakang, Ukraina dibombardir oleh Rusia, dan banyak rakyat sipil di berita mati kena mortir, kena bom, kena senjata yang ditembakkan oleh pasukan Rusia. Apakah mereka yang mati pernah berpikir bahwa mereka akan mati kena senjata yang ditembakkan, kena peluru, kena bom yang meledak? Pernah berpikir? Halo? Mereka yang mati pernah berpikir? Enggak pernah. Mereka juga enggak mengira aku akan mati kena bom yang jatuh. Boom! Mati. Atau kena peluru yang nyasar ke dia. Mati. Saudara, mereka enggak pernah berpikir bahwa mereka akan mati kena peluru. Nah saudara, 2 minggu yang lalu, ya itu sudah disampaikan oleh tante minggu kemarin. Kita kenal orang situ Bondo menikah dengan orang Malang. Kalau saya sebut nama mamanya saudara kenal, Cik Liva. Kolik kenal kan, Cik Liva. Meling, anaknya Cik Liva itu menikah dengan orang Malang. Mereka baru pesta pernikahan yang ke-32. Pesta malamnya. Selesai pesta, selesai makan-makan dengan teman-teman, mungkin juga keluarga, tidur. Besok pagi suaminya ndak bangun. Pernahkah Meling ini berpikir bahwa suaminya akan mati di malam itu? Dia tidak tahu kapan matinya, kapan meninggalnya. Yang dia tahu pagi dibangunin sudah ndak bangun. Saudara, ini loh hidup. Ini loh hidup. Jadi banyak kita yang gak siap hidup. Siap hidup di mana? Tidak siap hidup di kekekalan. Buktinya kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa mati. Saudara terus melakukan hidup rutinitas. Kita menjalani hidup rutinitas kita. Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan yang itu mencari makan untuk hidup kekal kita. Dan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, sekali lagi percaya itu bukan cuma ke gereja, bukan cuma melayani, bukan cuma berdoa kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan cuma itu, tapi percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Dia menyuruh kita melakukan apa yang dia lakukan. Nah, lalu saudara, kita tidak siap hidup, ya saudara, karena kita tidak pernah memikirkan kalau kita bisa mati setiap saat. Saya, saudara, mau dibilang bersaksi ya mungkin boleh, tapi saya mau cerita. Ini saya alami sendiri. Lebih kurang 3 minggu lalu. Ya, lebih kurang 3 minggu lalu. Tante sudah tidur, istri sudah tidur di sebelah. Saya itu mungkin sekitar jam 11 atau lewat sedikit. Saudara, saya itu enggak bisa tidur, enggak bisa pules. Nah saudara, sementara saya belum bisa tidur pules saudara, tiba-tiba ada satu pemikiran yang datang di otak saya dan di hati saya. Yang muncul itu apa? Saya berpikir kalau saya mati sekarang. Loh, itu muncul, benar saudara, ini saya tidak bohong. Kalau saya mati sekarang, kira-kira saya kemana? Itu tiba-tiba muncul ketika saya tidak bisa tidur, ya tidak bisa pules. Saya lihat
tante sudah enak sekali tidur. Itu muncul saudara. Ketika muncul itu saudara, hati saya berdoa, Bapa, beri kesempatan pada aku. Beri kesempatan pada saya. Saya belum siap. Saya belum siap. Itu kengerian datang saudara. Kengerian itu datang meliputi hati saya, pikiran saya. Saya berpikir, aduh kalau aku mati sekarang aku kemana? Aku kemana? Karena saya tahu saya belum melakukan kewajiban hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita masih proses belajar. Tapi saudara, pemikiran itu datang, rasa takut itu muncul. Nah saudara, itu membuat saya berpikir, iya ya. Banyak orang tidak pernah berpikir ketika dia tidur, dia bangun lagi apa enggak besok. Iya kan? Kita pernah enggak berpikir, saudara mau pergi tidur, saudara berpikir, aku tidur besok pagi bisa bangun apa enggak? Ya, saudara, coba itu jadi perenungan. Itu jadi perenungan buat kita. Itu jadi perenungan. Aku tidur kira-kira bangun lagi enggak? Kalau enggak bangun lagi kita kemana? Saya sudah katakan bolak-balik. Ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, cuma 2 tempat, enggak ada lain. Sorga atau neraka. Kalau kita tidak di sorga, kita pasti di neraka. Kalau kita tidak di neraka, kita pasti di sorga. Cuma ini. Nah, saudara, dan ketika kita dipanggil Tuhan, ya, tema atau judul khotbah kita pagi ini, sudah siapkah? Sudah sesuaikah hidupku? Sudah sesuaikah hidupku ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan? Kira-kira hidup kita ini sudah sesuai apa belum? Seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara, ini harus jadi perenungan. Tadi saya katakan saudara begitu kecanduan dengan pekerjaanmu di dunia. Ya, untuk kebutuhan jasmanimu, tidak salah. Tetapi itu menjadi masalah ketika saudara tidak pernah berpikir kekekalan yang saudara akan tinggal. Saya akan tinggal. Sebab kekekalan mana yang kita akan tinggal? Ketika kita mati, semua orang begitu mati, selesai. Dia ditaruh di tempat penyiksaan sementara yang nanti akan masuk neraka. Atau di tempat nyaman sementara yang nanti akan ke sorga. Cuma 2 itu. Gak bisa pindah saudara. Jadi ketika seseorang mati, tempatnya sudah pasti. Di tempat penyiksaan atau di tempat nyaman sementara. Nah saudara, ayo coba renungkan hidup ini. Kira-kira hidupku sudah sesuai apa belum ya? Filipi pasal 1 ayat 21 tadi saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudari yang kekasih, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, ini kata Rasul Paulus, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian. Tetapi lebih lagi, kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama dengan kalian. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, ya, aku mendorong kamu untuk hidup sesuai seperti orang yang sudah diselamatkan. Nah saudara, kita rasa-rasanya banyak bukan orang Kristen. Ya. Jemaat GPDI Prajekan masih banyak yang belum jadi orang Kristen. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kristen adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Jadi saudara, kita ini ngaku sudah diselamatkan.
Tapi hidup kita tidak seperti orang yang sudah diselamatkan. Tidak sesuai. Nah sekarang saudara kita mau belajar. Sesuaikah hidup saudara dan hidup saya sebagai orang Kristen? Yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Yang mengaku sudah diselamatkan. Sesuai enggak kira-kira? Ya sesuai enggak? Jadi arti pertama sesuai itu pas. Nah jadi kalau kita lihat dari satu surat Filipi 2 ayat 12 tadi Rasul Paulus berkata, aku mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah yuk kita mau belajar. Kira-kira hidup kita sesuai enggak? Nah arti kata pertama sesuai itu pas. Ya pas saudara. Saya akan lewati terus. Pas. Ya. Ini digambarkan dari bahasa Indonesia seperti ukuran baju atau sepatu. Kenapa kok digambarkan oleh bahasa Indonesia sesuai itu artinya pas seperti sepatu ukurannya atau baju. Saudara, ketika saudara pakai baju yang pas, enak enggak? Halo, enak enggak? Enak. Kesempitan enggak enak? Bingung. Kegedean, ada orang memang yang suka pakainya full press body. Ya, ada orang yang suka pakai gombor. Tapi saudara, itu bukan pas namanya. Pas itu dipakai enak. Sepatu juga, kalau kebesaran saudara jalan, sepatunya ketinggalan di belakang. Ya, orangnya lewat, sepatunya carry, ya coplok. Nah, kalau pas saudara, orang melihat saudara pun senang. Kalau saudara pakai baju pas, ya pas. Orang ngelihat, orang itu pakai bajunya bagus. Kenapa? Enak dilihat. Sepatu juga begitu. Kalau saudara pakai sepatu kegedean, kalau saudara suka pergi ke tempat rame pertokoan atau mana, saudara kalau lihat orang, khususnya cewek ya, cewek kalau cowok nggak terlalu kelihatan. Cewek itu naik pakai sepatu kegedean, kelopak, yang belakang tuh terbuka, diinjak lagi, terbuka, diinjak lagi. Ya, iya kan? Jadi mangap gitu. Nah, itu dilihat juga sepatunya kebesaran. Enggak enak. Nah, saudara, ketika hidup kita sesuai atau pas dengan maunya Tuhan, orang akan melihat hidup kita itu senang. Orang ini pas disebut orang Kristen. Kenapa? Karena hidupnya itu sesuai dengan hidupnya orang Kristen. Ya, hidupnya pas, sesuai. Ya saudara, jadi orang melihat hidup kita itu senang. Kira-kira saudara punya hidup dilihat orang senang gak orang yang melihatnya? Halo? Senang gak orang melihat hidup saudara? Pas apa enggak? Sesuai apa enggak sebagai orang Kristen? Ini loh saudara, harus jadi keinginan kita, kerinduan kita. Aku ingin hidup sesuai, hidup pas sebagai orang Kristen. Kalau boleh, sampai orang melihat saudara sebagai orang Kristen, mereka bisa manggut-manggut. Manggut-manggut itu bukan hormat maksudnya. Mereka kagum melihat cara hidup saudara dan cara hidup saya. Sebagai orang Kristen, ini orang pas disebut Kristen. Saudara, ini loh. Ini seringkali kan tidak kita pikirkan. Pokoknya kita hidup apa yang mau kita hidupi. Apa yang kita mau lakukan. Apa yang kita mau kerjakan. Jalani aja. Itu enggak sesuai. Ya saudara, jadi saudara, kita harus tahu bahwa kewajiban kita hidup kira-kira sudah sesuaikah
sebagai orang Kristen atau orang yang ngaku sudah diselamatkan. Yang kedua, cocok. Ya, saudara, boleh buka Matius 5 ayat 16. Kita akan dengar pembacaan firman Tuhan. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Ya. dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara, kalau sudah pas hidup kita, maka saudara, kita punya hidup pun harus cocok dengan firman Tuhan. Ya, harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Matius 5 dengan jelas berkata, ya dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan kambing, bukan di depan binatang, bukan. Di depan orang. Ya. Di depan manusia, di mana saja kita berada, mau ada di rumah, di toko, dimanapun, hidup kita ini harus bisa dilihat oleh banyak orang. Perbuatan kita harus dilihat. Ya, kira-kira cocok enggak dengan firman Tuhan? Supaya apa? Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Ya, hidupnya tidak cocok dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan jadi pembohong, orang Kristen pun jadi pembohong. Orang di luar Tuhan suka ngata-ngatain orang Kristen mulutnya lebih jahat. Apa itu cocok? Perbuatan kita, hidup kita yang dilihat oleh banyak orang, nggak cocok, saudara, nggak sesuai. Ya, kita harus belajar, saudara, supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, itu bukan supaya kita dipuji. Nggak, salah besar. Sebab ada banyak orang berpikir kalau dia hidup seperti maunya Tuhan supaya dia dipuji. Dan itu masih banyak dicari oleh orang. Masih banyak dicari oleh orang-orang, termasuk pendeta-pendeta. Ya, supaya mereka dipuji. Sosmed itu, saudara, yang dimasukkan ke sosmed itu tujuannya untuk cari pujian. Ya, memberi sembako, difoto, masuk sosmed. Memberi uang, masukin amplop isinya cuma 50.000 difoto, masuk sosmed. Dibuka isinya celeketek, seketewu. Ya, supaya apa? Supaya dipuji oleh orang. Ada banyak hal yang dilakukan, dikerjakan, tapi nama Bapa tidak dipermuliakan. Yang dipermuliakan nama orang itu. Ini tidak boleh, saudara. Sebagai orang Kristen yang hidup meneladani hidupnya Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita harus sesuai. Pas enggak hidup kita? Kemudian cocok enggak dengan firman Tuhan hidup kita? Kalau belum, saudara, ayo kita belajar. Kita belajar. Enggak gampang, saudara. Hidup percaya kepada Tuhan Yesus itu enggak gampang. Ya, jangan kita sekali lagi cuma berpikir aku masih ke gereja. Aku masih berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau berangkat pergi kerja berdoa. Ya, saudara. Enggak cuma itu. Kira-kira Matius 5:16 ini bagaimana supaya Bapa di sorga dipermuliakan? Kalau kita hidup sesuai, ya, kita hidup pas, sesuai, cocok, Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara, ayo, ya, jangan cari pujian. Tuhan Yesus itu tidak pernah cari pujian, saudara. Kalau kita belajar ketika dia melakukan sesuatu, menyembuhkan orang sakit, dia selalu bilang jangan cerita pada orang, ya. Iya kan?
Saudara baca di Injil, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, jangan cerita. Menyembuhkan orang lumpuh, jangan cerita. Menyembuhkan, jangan cerita. Tuhan Yesus selalu ngomong, jangan cerita. Jangan cerita. Apa? Supaya dia tidak dipermuliakan. Tapi Bapa yang mengutus dia yang dipermuliakan. Itu loh Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti itu. Ya, sekarang kita mau maju. Sesuai yang ketiga, selaras. Ya, saudara. Selaras, kita baca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21 ya dikatakan, untuk itulah saudara dan saya dipanggil, ya, atau untuk itulah saudara dan saya diberi kesempatan hidup sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, ya. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, jadi saudara, sesuai yang ketiga berarti selaras seperti Tuhan Yesus. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21 ya, dengan jelas dikatakan kita dipanggil supaya kita hidup meneladani Tuhan Yesus. Selaras ya. Jadi menyelaraskan diri dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang diutus oleh Bapa, hidup seperti ini, kira-kira aku ini loh pengikutnya, orang Kristen yang ngaku sudah diselamatkan. Seperti Tuhan Yesus enggak? Selaras enggak? Sama enggak? Memang kita enggak bisa menyamai Tuhan Yesus 100%. Tapi Tuhan Yesus berkata, ikutilah teladanku. Kalau Tuhan Yesus ngomong ikuti teladanku, berarti saudara dan saya bisa ikuti. Betul? Halo, betul enggak? Betul. Kalau Tuhan Yesus ngomong ikutilah teladanku, kita jangan ngomong enggak bisa Tuhan, engkau Tuhan, aku manusia. Ya, kalau kita ngomong seperti itu, kita enggak mau berubah. Kalau Tuhan Yesus ngomong, pasti bisa. Apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita lewat Alkitab yang kita bisa baca, pasti kita bisa lakukan. Dengan catatan kalau mau. Kalau saudara enggak mau, enggak bisa. Ya, Evan itu saudara, waktu dia masih belum bisa sikat gigi sendiri, disikatin. Kalau kesini saya yang nyikatin, ayo sikat gigi. Mau tidur, bangun tidur, habis makan sikat gigi, biar giginya enggak lobang. Saya yang sikatin. Tapi sekarang dia bisa sikat gigi, udah diajarin. Kalau kesini saya bilang sikat yang bersih ya, biar enggak bolong giginya. Dia tahu gigi dia per lobang. Kalau lobang itu sakit. Jadi sekarang dia belajar. Ya saudara, kalau kita mau menjadi selaras dengan Tuhan Yesus, di suratan Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan ikutilah teladan Tuhan Yesus. Jadi kita harus menyelaraskan diri, menyamakan seperti Tuhan Yesus hidup. Ini loh yang namanya selaras. Ini loh yang namanya selaras. Ya saudara, berarti kan percaya Tuhan Yesus tuh nggak gampang kan? Bukan cuma percaya datang ke gereja, masih baca Alkitab, masih berdoa, masih nyanyi. Bukan cuma itu. Ya, tapi kira-kira sesuai enggak hidup kita? Sesuai enggak hidup kita? Ya. Jadi ini yang ketiga, selaras seperti Tuhan Yesus. Yang keempat, kita baca lagi, kita dengar. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-34. Ya. Sama, sesuai itu berarti sama. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Ya. dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, yang keempat, sesuai itu berarti sama. Tuhan Yesus, kita sudah belajar, ketika dia diutus Bapa,
jadi manusia sama seperti kita. Saudara, dia punya kerinduan, dia punya tujuan hidup hanya satu, tidak ada yang lain ya. Jadi kita harus ngerti, Tuhan Yesus diutus ke dunia, tujuan hidupnya cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Dan itu menjadi kesukaannya, menjadi makanan kebutuhan hidupnya. Nah saudara, kalau kita ya memiliki kewajiban percaya kepada Tuhan Yesus, sudah sesuaikah hidup kita? Ya, tadi kita sudah lihat harus pas, harus cocok, harus laras. Makanya kita naik lagi ke tingkat yang lebih. Sama seperti Tuhan Yesus, memiliki kerinduan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Itu seharusnya jadi satu-satunya tujuan hidup kita. Ya. Sekarang kita masih banyak tujuan. Yang sekolah tujuannya supaya punya titel, supaya punya ini, tujuannya ini, tujuannya ini. Yang bekerja tujuannya memperkaya, cari uang selain untuk makan, memperkaya diri. Enggak salah. Jangan saudara berpikir saudara jadi berdosa ketika bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi yang jadi masalah tadi saya sudah singgung, ketika saudara cuma mementingkan kehidupan jasmanimu di dunia ini. Itu jadi masalah buat kita. Kita tidak pernah berpikir kehidupan kekal kita. Kita tidak pernah berpikir kalau mati mau kemana. Sorga atau neraka. Ini yang jadi masalah hidupmu dan hidup saya. Ya. Lalu saudara kita lihat. Sesuai itu berarti sama. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Tujuan hidupnya menyenangkan Bapa. Kira-kira kita sudah sama belum? Kira-kira kita sudah sama belum? Kan kita hidup di dunia ini cuma menyenangkan diri kita sendiri. Iya apa ya? Halo? Iya apa ya? Jujur? Ya. Iya, termasuk saya masih belum bisa. Tapi kita harus mau, saudara. Kita harus terus berjuang. Saudara, kalau kita nggak mau berjuang, kita nggak sampai sorga. Wis toh? Kita nggak sampai sorga. Ya. Jadi kita lihat. Harus sama. Sama dalam artian kerinduannya. Makanya di Filipi pasal 2 ayat 5 itu. Hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan Tuhan Yesus. Ya, maksudnya kita harus memiliki gairah Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Melakukan kehendak Bapa. Ayo saudara. Ayo samakan hidup kita. Samakan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Gairahnya melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Ini loh yang arti sesuai. Ya. Jadi kita harus sama dalam hidup ini dengan Tuhan Yesus, yaitu kerinduan kita, tujuan hidup kita melakukan kehendak Bapa. Sebab kita tahu Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itu yang akan masuk ke dalam sorga. Itu standar sorga. Standar sorga bukan saudara jadi orang Kristen pergi ke gereja, cuma duduk, dengar, diam, duit, pulang dungu. Ya. Standar sorga bukan cuma saudara masih melayani, seperti saya. Standar sorga bukan cuma kita masih berdoa kepada Tuhan Yesus. Masih percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bukan itu. Tapi standar sorga melakukan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara, poin yang kelima, yang terakhir. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, ketika kita sudah terus ya menyesuaikan diri kita, jadi pas, cocok, selaras, sama, maka saudara pada tingkat terakhir, ketika hidup kita sesuai dengan apa
yang kita pelajari dari Tuhan Yesus, kita akan baik sekali di hadapannya. Roma 12 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara dan saya masih tinggal di dunia. Tidak ada yang tinggal di awan-awang. Enggak ada. Enggak ada yang tinggal di negeri impian. Enggak ada. Ya, semua kita tinggal di dunia. Ya, saudara, kita masih nginjek tanah. Kita masih jadi penduduk di Indonesia. Saudara, tapi firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Supaya kita tidak hidup sama seperti cara hidupnya orang-orang yang ada di dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Sebab sampai hari ini masih banyak kita yang berpikir, aku ingin hidup layak di dunia ini. Seperti cara hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam artian kalau saudara merasa hidup saudara layak. Berarti kita tidak layak di hadapan Bapa. Kita belum layak di hadapan Bapa. Kita belum layak di hadapan Bapa. Kenapa? Karena kita belum meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya. Makanya firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa. Ya, tetapi perbaharuilah, berubahlah pola pikirmu. Cara berpikir saudara. Ya, bahasa kerennya mindset kita. Saudara, kita sering berpikir, aku hidup layak seperti ini, enggak apa-apa. Ya kan? Itu pola pikir yang ada di hati kita, yang ada di otak kita, yang ada di hidup kita. Hidup layak seperti ini enggak apa-apa. Itu jadi apa-apa saudara. Itu jadi masalah. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu jadi masalah ya. Makanya harus berubah. Sekali lagi saudara, bukan tidak boleh bekerja. Kita harus kerja yang rajin supaya sukses. Tapi kalau sudah sukses untuk apa? Nah itu kan jadi pertanyaan. Untuk saudara pakai foya-foya, jalan-jalan, kuliner, pergi, makan-makan dan sebagainya. Cuma itu selesai hidup kita kalau kita cuma seperti itu. Ya, kita begitu kecanduan, saya katakan tadi, begitu kecanduan dengan hal-hal dunia ini. Coba itu anak-anak yang sudah pegang HP. Nah, belum mati baterainya entek ya, belum merah kedip-kedip nggak mau berhenti main game. Itu kecanduan. Ya. Kita kecanduan dengan dunia ini. Tapi kita tidak pernah kecanduan dengan Tuhan. Iya apa ya? Ya, buktinya apa? Saudara enggak mau datang ke gereja belajar firman. Maaf. Bukan saudara supaya memberi persembahan. Enggak. Saya katakan ini dengan tegas. Saudara mau memberi mau enggak masalah. Datang belajar firman. Ya. Kalau kita cuma datang seminggu sekali. Bisa berubah? Bisa. Kapan berubahnya? Yang datang tiap Kamis sama Minggu aja susah mau berubah. Ya, jujur ya kan yang rajin-rajin ini yang datang Kamis sama Minggu. Cepat berubah? Halo Koli bisa cepat berubah? Enggak, saya loh yang menyampaikan firman Tuhan sama tante. Terus yang tugas menyampaikan firman Tuhan juga seperti Marlin, guru sekolah minggu, Lina. Bisa berubah dalam waktu sekejap? Enggak saudara. Jadi dikatakan kamu harus berubah, pembaharuan pola pikirmu harus berubah sehingga mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Supaya saudara dan saya hidup sesuai. Seperti orang yang sudah diselamatkan. Hidup sesuai sebagai orang Kristen. Ya, saudara, Kristen sekali lagi bukan agama, tapi jalan hidupmu, jalan hidupku seperti Tuhan Yesus hidup. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini, ya sesudah supaya kamu mengerti kehendak Allah dan mengerti apa yang baik. Kita harus hidup baik, baik di hadapan manusia, baik di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara datang Kamis kemarin, untuk memiliki hati nurani yang baik itu perlu latihan.
Latihan di hadapan manusia, hidup baik di mata Tuhan. Dan hidup baik di mata manusia. Saudara, kemudian dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan. Kita tidak cukup jadi orang baik. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan. Kalau cuma cukup jadi orang baik, orang di luar Kristen, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, lebih banyak yang baik dari saudara dan saya. Iya apa ya? Lebih banyak, mereka lebih banyak ya, berbuat baik lebih dari kita. Mereka bisa melakukan yang baik lebih mengagumkan. Sampai kita terheran-heran. Saudara pernah lihat orang ketika membagi uang. Saudara itu yang datang ribuan. Biarpun satu orang 20 ribu, naik 1000 berapa itu coba? 20 juta. Naik dia kasih 50 ribu. 1000 orang, 50 juta. Naik dia kasih 100 satu orang, 1000 orang, 100 juta. Mereka berbuat baik saudara. Memberi sedekah. Saudara, kita harus baik berkenan. Tidak cukup cuma baik. Baiknya manusia itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Makanya kita harus menjadi orang yang baik. Lalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah berkenan, maka itu akan menjadi sempurna. Saudara, makanya ditulis baik sekali. Kita punya hidup harus baik sekali. Sempurna. Ya, sempurna. Nah saudara, kira-kira hidup kita sudah pas apa belum? Sudah sesuai apa belum? Sudahkah hidupku sesuai? Coba saudara pikirkan ini. Ya, saudara jangan cuma sesuai dengan dunia, sesuai dengan apa yang saudara lakukan di dunia ini. Saudara, kita harus berubah pikiran kita. Ingat, kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Ya, dan saudara coba merenung nanti kalau mau tidur malam ya, merenung semua. Aku tidur bangun gak kira-kira? Nanti saya akan SMS ya, agak malam. Yang tidur nanti malam coba merenung, besok pagi bangun gak? Mudah-mudahan saya tidak lupa. Ya, itu jadi perenungan. Itu jadi perenungan. Kalau saudara tidur seperti yang saya saksikan, yang saya ceritakan 2 minggu lalu. Suami dari Meling itu dia habis pesta pernikahan, tidur, enggak bangun. Enggak bangun saudara, enggak bangun. Dan istrinya ditanya, saya tidak tahu kapan dia meninggal. Yang saya tahu pagi tidak bangun. Saudara, ini hidup. Ini hidup yang Tuhan percayakan pada kita. Makanya saudara ayo. Jangan saudara berpikir saudara disuruh datang ke gereja hari Kamis. Supaya saudara memberi persembahan. Nah, itu untuk persiapan hidup saudara. Untuk persiapan hidup saya. Kalau kita tidak mau berkemas-kemas sekarang. Kita tidak mau mempersiapkan hidup di dalam sorga sebentar. Saudara, kita tidak akan sampai sorga. Kita tidak akan sampai sorga. Walaupun saudara setia. Ya, datang Kamis Minggu. Tapi bukan berarti kalau saudara tidak datang Kamis Minggu pasti masuk sorga. Tidak. Sama. Kalau kita tidak bersiap. Ya, mari saudara, ayo saya sekali lagi saudara, saya kadang berdoa sama tante itu cuma bisa, Tuhan, kami sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Ini jujur keluar dari hati saya dan hati tante. Sebagai bapak ibu rohani saudara, saya sama tante itu kadang sudah habis pengharapan. Dalam artian mau ngomong cara apa lagi. Kalau ngomong firman Tuhan keras. Saudara dengar firman Tuhan di gereja manggut-manggut, pulang eglek-eglek. Di gereja kita dengar, iya ya, aku mesti sesuai, aku mesti hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi begitu saudara ngelangkah keluar dari trap gereja, selesai. Kenapa? Karena kita tidak punya kerinduan.
Ya, saya sekali lagi tadi sudah katakan sama tante tuh kadang-kadang cuma Tuhan ingatkan dengan caramu. Dengan caramu. Seringkali saudara Tuhan ingatkan kita dengan cara sakit. Kalau sudah sakit baru cari Tuhan ke gereja. Mau belajar firman. Tapi nek sudah sehat. Kisbay sama Tuhan. Kisbay sama Tuhan. Ya. Apa saudara mau tunggu sakit semua? Halo? Mau tunggu sakit? Kan enggak. Tubuh yang sehat pakai kerja, pakai datang ke gereja, belajar firman. Sekali lagi supaya saudara sama saya ini loh jadi baik sekali. Baik berkenan sempurna di hadapan Tuhan. Berubahlah pola pikirmu. Berubahlah cara berpikir saudara. Jangan saudara berpikir aku ke gereja rugi, ninggalin pekerjaan, ninggalin kesibukan, cari uang. Saudara, uang kita tidak akan kita bawa. Semua yang saudara dapat di dunia akan saudara tinggal. Jadi sekarang saudara, sesuaikah hidupku? Sudah sesuaikah hidupku? Pikirkan itu saudara, ya, coba renungkan. Sudah sesuaikah sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen. Karena kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan berkati.